Halo Sobat Biru Hitam, selamat berjumpa dengan saya Anissa Nurul Fitri di Labs Corner News FMIPA UI, pekan keempat bulan September 2021. Media informasi yang memberitakan hal-hal seputar dunia sains, perkembangan riset, dan inovasi terkini. Menemani Anda pada pekan keempat ini, redaksi Labs Corner News FMIPA UI akan menyajikan beberapa tajuk berita untuk Anda. Awan mendung menggelayut di langit FMIPA UI pada minggu ketiga bulan ini. Kemudian, terdapat pula penghargaan dan apresiasi yang didapat oleh FMIPA UI melalui beberapa program. Untuk lebih lengkapnya, kita mulai saja dari berita yang pertama. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Pada minggu kedua bulan September ini, awan mendung kembali menggelayut di langit FMIPA UI. Salah seorang alumnus program studi S2 Ilmu Kimia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tanggal 8 September 2021, Ibu Milati Hanifah Sapudin, salah seorang alumnus program studi S2 Ilmu Kimia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almarhumah adalah salah satu alumnus yang tercatat sebagai lulusan terbaik pada semester genap tahun akademik 2020-2021 dengan meraih predikat cum laude. Segenap sivitas dan keluarga besar FMIPA UI turut berduka. Semoga almarhumah mendapat tempat terbaik sesuai amal ibadahnya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Kami juga turut berduka atas kecelakaan transportasi yang terjadi pada pesawat Rimbun Air yang jatuh pada 15 September 2021. Semoga arwah para korban diberikan tempat terbaik dan segala dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dari berita duka, mari kita melangkah pada berita selanjutnya yang terkait dengan program akademik di FMIPA UI. Dalam rangka mendukung penuh program nasional MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, FMIPA UI melaksanakan program Credit Earning berbasis MOOCs, Massive Open Online Course, melalui 4 program studi, yaitu Prodi S1 Matematika, Prodi S1 Fisika, Prodi S1 Kimia, dan Prodi S1 Biologi. Dan program ini mendapat antusias yang begitu tinggi. FMIPA UI pada semester Gasal 2021-2022 mulai membuka program Credit Earning berbasis MOOCs, yaitu Massive Open Online Course, yang dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa perguruan tinggi di luar UI, baik itu swasta atau negeri, atau masyarakat umum. Masyarakat umum maksudnya di sini adalah dia bukan lagi berstatus mahasiswa, bahkan orang yang misalkan sudah pensiun pun dapat mengambil mata kuliah melalui program MOOCs ini. Dan yang sebenarnya dipersyaratkan selain yang tadi saya sebutkan, mahasiswa UI sendiri jika ingin mengambil mata kuliah berbasis MOOCs, maka tidak diperkenankan mengambil di dalam UI. Tapi mereka bisa mengambil MOOCs di universitas di luar UI. Kalau mahasiswa UI ingin mengambil Credit Earning di dalam UI, yaitu di lintas prodi atau lintas fakultas, dapat mengikutinya melalui jalur lintas prodi atau lintas fakultas seperti yang selama ini sudah diselenggarakan. Kemudian untuk program Credit Earning berbasis MOOCs yang sudah dibuka pada awal semester ini untuk pendaftarannya, cukup mendapatkan antusiasme dari berbagai mahasiswa di luar UI, karena dari kurang lebih 10 atau 11 mata kuliah yang ditawarkan, respons dari pendaftar sekitar 254 mahasiswa, dan 7 diantaranya bukan berasal dari IPA, ya, dan beberapa juga merupakan mahasiswa di dalam UI sendiri. Tapi karena ada peraturan tersebut, maka mahasiswa yang berasal dari dalam UI terpaksa kami tidak terima, karena akan kami sarankan untuk mengambilnya melalui jalur lintas prodi atau lintas fakultas. Dan antusiasme pendaftar cukup tinggi karena ada beberapa atau bahkan cukup banyak, satu orang itu bisa
mendaftar untuk lebih dari 2 atau 3 mata kuliah. Bahkan ada yang mendaftar untuk 5 mata kuliah. Tapi tetap kami harus seleksi bukan berdasarkan ketentuan apapun, tetapi berdasarkan kuota, yaitu masing-masing mata kuliah itu 40 peserta, dan juga berdasarkan siapa yang lebih dulu mendaftar. Jadi untuk satu mata kuliah yang sudah lebih dulu mencapai 40, maka urutan ke 41 dan seterusnya terpaksa tidak kami ikutkan dalam mata kuliah tersebut. Wah, asik ya. Siapapun bisa ikut dan mendaftar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan loh. Bagi yang tertarik atau memerlukan informasi, bisa menghubungi Pusat Administrasi Fakultas FMIPA UI yang berada di Gedung Dekanat FMIPA UI ya. Sobat Biru Hitam pasti kenal dong dengan Dora yang bisa pergi kemana saja dengan peta ajaibnya. Jika Dora hanya membawa peta dan bertanya terus ke sana kemari, maka tim mahasiswa Geografi FMIPA UI justru membuat dan meluncurkan sebuah peta digital. Hingga karya ini berhasil mendapatkan penghargaan internasional. Tim Hero of Sustainability yang beranggotakan 7 mahasiswa jurusan Geografi FMIPA UI, yakni Bella Hena Samira, Devina Azalia, Najma Hovifah, Farah Surfiawati, Yoga Dava, Ahmadea Gafari, dan Arik Anggaraksa berhasil meraih penghargaan internasional sebagai Second Place People's Choice Category pada ajang ESRI User Conference Map Gallery 2021 yang diselenggarakan oleh ESRI di California, Amerika Serikat. Secara resmi, ESRI selaku penyelenggara mengumumkan hal ini pada tanggal 27 Juli 2021. Proyek peta digital yang diberi nama dengan Hero of Sustainability merupakan sebuah peta digital yang ramah bagi semua pengguna yang menggunakan konsep peringkat prioritas di setiap tujuannya. Dengan adanya pemetaan 17 tujuan SDGs atau Sustainable Development Goals dari 34 provinsi di Indonesia, masyarakat dapat dengan cepat mendapatkan informasi mengenai provinsi yang paling maju ataupun tertinggal di setiap tujuannya. Dan pula dapat membantu pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan di daerahnya masing-masing. Hero of Sustainability itu sendiri merupakan peta digital ramah pengguna di mana kita menggunakan prinsip peringkat prioritas. Terdapat 17 pemetaan SDGs di 34 provinsi di Indonesia, sehingga masyarakat dapat dengan cepat mendapatkan informasi mengenai provinsi yang sudah maju maupun yang tertinggal di setiap tujuannya. Maka dari itu, saya dan kami harapkan agar kontribusi di SDGs semakin merata di Indonesia. Dalam proses pembuatan Hero of Sustainability meliputi pengumpulan data, di mana kita menggunakan sumber-sumber terpercaya dan valid seperti BPS, Badan Pusat Statistik, beberapa data kementerian, Google Maps, dan lainnya. Kemudian kita masukkan data tersebut ke Microsoft Excel untuk dilihat peringkat prioritasnya, baru kita masukkan ke dalam ArcGIS Pro. Di sini software ArcGIS Pro kita melakukan sebuah pemetaan dan kemudian kita masukkan ke ArcGIS Online melalui share map, dan kemudian dari ArcGIS Online kita baru membuat dashboardnya di ArcGIS Experience Builder. Selamat ya untuk tim mahasiswa Departemen Geografi FMIPA UI. Karya yang dihasilkan begitu menginspirasi ya. Yuk Sobat Biru Hitam, saatnya membumikan segala ilmu yang kita pelajari dan kemudian membuatnya berguna sebagai alat yang mampu turut meningkatkan taraf kehidupan manusia. Hayo, siapa yang di era pandemik ini meningkatkan konsumsi madu untuk menaikkan imunitas tubuhnya? Madu sudah dikenal sejak dahulu kala sebagai salah satu bahan alam yang memiliki ragam khasiat di dalamnya. Nah, melihat meningkatnya angka konsumsi madu di era pandemi ini, tim PKM Penerapan Iptek atau PKMPI Universitas Indonesia yang terdiri dari 5 mahasiswa FMIPA UI memperkenalkan pengetahuan tentang cara meningkatkan produk lebah madu kepada para peternak lebah madu melalui inovasi Smart Bee Farming. Di
dikenal sebagai sebuah bahan alam yang memiliki ragam khasiat baik bagi pengobatan maupun kenaikan imunitas tubuh manusia. Madu tak pernah hilang dari daftar menu kebutuhan manusia, khususnya di era pandemi COVID-19 ini. Selama masa pandemi COVID-19, kebutuhan konsumsi bahan alam yang kaya nutrisi seperti madu dan produk lebah madu lainnya meningkat tajam. Berdasarkan data dari Asosiasi Perlebahan Indonesia atau API, masyarakat Indonesia secara rata-rata mengkonsumsi 7.000 hingga 15.000 ton madu setiap tahunnya. Hal ini tidak sebanding dengan kemampuan produksi peternak domestik yang hanya mampu memproduksi 4.000 ton madu setiap tahun. Berlatar belakang hal itu, tim PKM Penerapan Iptek atau PKMPI Universitas Indonesia yang terdiri dari 5 mahasiswa FMIPA UI, yakni Kristina Hersandi dari Biologi 2018, Alisa Zahwa Ananda dari Biologi 2018, Albertus Aldo dari Kimia 2019, Jovel Edrey dari Kimia 2019, dan Dim Wijaya dari Biologi 2020 memperkenalkan inovasi Smart Bee Farming kepada peternak lebah di Desa Ciburial, Bandung. Smart Bee Farming merupakan konsep terpadu dari pembudidayaan lebah madu dengan menanam tumbuhan alami berupa tanaman Tegates patula dan Wedelia trilobata sebagai sumber pakan alami, serta limbah air beras rumahan yang difermentasi, dan limbah kulit buah nanas sebagai pakan tambahan yang efisien. Program ini diharapkan dapat membawa dampak yang baik bagi peternak, sehingga peternak dapat menjaga stabilitas jumlah produksi produk lebah madu sepanjang tahun. Saya tergugah untuk melaksanakan kegiatan ini karena saya sendiri memang penyuka produk dari lebah madu, apalagi dari lebah madu lokal. Karena produk dari lebah madu lokal ini memang memiliki ciri khas rasanya yang unik dan berbeda. Selain itu, saya juga mengorek dari beberapa sumber bahwa Indonesia ini merupakan rumah bagi beberapa spesies lebah madu yang bahkan sulit ditemukan di dunia. Oleh karena itu, pertemuan dengan mitra kami dilantarai oleh Ibu Welizar selaku dosen pembimbing kami, yaitu Pak Epudin, memberi saya wawasan baru bahwa sebenarnya lebah madu ini memiliki perilaku yang unik dan pembudidayaannya masih memerlukan perhatian khusus dari masyarakat, bukan hanya sebatas para peternaknya saja. Luar biasa keren memang FMIPA UI, bukan cuma sebagai pusat riset yang berbasis sains, namun juga menjadi sumber aneka inovasi yang hasilnya dapat langsung dirasakan masyarakat. Terbuktikan, sains itu menyenangkan dan membawa perubahan bagi kehidupan. Demikian berbagai informasi terkini yang dapat kami bagikan untuk pekan keempat September 2021 ini. Akhir kata, saya Anissa Nurul Fitri beserta tim Labs Corner News FMIPA UI pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 5M, pastikan diri Anda sudah divaksin, dan ikuti terus perkembangan dunia sains karena bersama FMIPA UI, sains menjadi lebih menyenangkan, dan mari bersama mengambil tempat di panggung intelektualitas dunia. Sampai jumpa.